Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Darah yang Menempel di Aspal. Cerita ini ditulis oleh Doni Permana. Dan bagi kalian yang ingin membaca, silakan bisa mengunjungi akun Facebooknya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Selama 40 hari, sosok yang menyerupai almarhum Alek mendatangi semua warga di kampung tersebut. Setiap pintu rumah diketuknya. Jika pintu dibuka, maka akan berdiri sosok yang sangat mengenaskan, dengan luka yang sangat parah di bagian wajah dan berkata, "Tolong, jahitkan lukaku." Semua yang hidup pasti meninggal. Namun kita tidak tahu kapan kiamat sugro itu akan terjadi. Dan bagaimana dengan cara apa kiamat sugro itu akan datang. Kini Alex sudah tenang di alam sana, dan semoga ditempatkan di tempat terindah oleh Tuhan. Amin. Seorang pria parubaya yang sudah berkeluarga, namun belum dikaruniai keturunan, tinggal di daerah pedesaan. Setiap berkumpul dengan semua kawannya, dia selalu berucap, "Semoga Tuhan cepat memberikanku keturunan. Aku ingin cepat menggendong bayi." Hobi Alek adalah bersepeda. Malahan ia ikutan komunitas sepeda di daerah tersebut. Dan kejadian yang membuat sedih keluarga pun terjadi. Tepat di hari Kamis, setelah azan subuh selesai, ia mengeluarkan sepeda kesayangannya untuk menaiki bukit yang tidak jauh dari rumahnya. Namun saat berangkat ia tidak membangunkan istrinya karena sedang terlelap tidur. Alhasil dia pun tidak pamitan untuk pergi ke bukit. Udara segar di pagi hari adalah tujuan ia menaiki bukit dengan sepedanya. Jalanan yang berbelok dan tikungan yang tajam saat menanjak ia lewati dengan penuh semangat. Singkat cerita, ia telah sampai di atas bukit tersebut. Pemandangan indah di pagi hari ia bagikan di media sosialnya, dan itu menjadi unggahan terakhirnya. Setelah puas dengan pemandangan keindahan di atas bukit tersebut, ia lalu memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Kurang lebih jam 9 pagi ia hendak kembali pulang ke rumahnya. Saat di pertengahan jalan, tepatnya sebelum turunan jalan yang ekstrim dan berkelok-kelok, ia ditegur oleh seorang petani yang hendak pergi ke kebun miliknya di bukit tersebut. "Le, di depan turunan tajam dan berkelok-kelok. Sepedanya jangan dinaikin." Namun Alek tidak mendengar saran dari petani tersebut. Ia lebih memilih menaiki sepedanya melewati turunan tajam tersebut. Alek dan petani pun berpisah. Petani melanjutkan perjalanan menuju kebun miliknya, sedangkan Alek melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Naas sepedanya tidak bisa dikendalikan saat melewati turunan yang sangat tajam. Bukannya berbelok, malah lurus ke depan. Untungnya Alek tidak jatuh ke dalam jurang karena tertahan oleh tiang listrik. Dari olah TKP di tempat kejadian, karena sepeda yang dikendarainya tidak bisa dikendalikan, sebelum menabrak tiang dia menjatuhkan diri dengan sepedanya. Karena bekas darah dan gesekan besi sepeda yang menempel di aspal, Alek pun meninggal dunia di tempat kejadian. Muka hancur karena gesekan aspal, bahu kanan patah dan terluka parah di bagian kepala. Alex ditemukan meninggal dunia oleh petani yang menegurnya. Petani tersebut berfirasat buruk karena Alex tidak memapah sepedanya melainkan menaikinya. Dan benar saja, firasat itu menjadi kenyataan. Sontak langsung petani itu memberitahu warga bahwa ada yang celaka di turunan yang tajam. Singkat cerita, Alex dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian juga yang memberitahu keluarga Alex kalau ia meninggal dunia karena kecelakaan.
Tepat jam malam, almarhum dibawa ke rumah duka. Dan malam itu juga almarhum dikebumikan. Tidak ada yang aneh saat proses pemakaman, selain tetesan darah yang terus keluar dari kain kafan karena luka robek yang sangat parah di bagian wajahnya. Dan malam pun terlewati berganti pagi. Alek kini telah meninggal dunia untuk selamanya. Namun di malam pertama setelah meninggalnya Alex, hal di luar nalar terjadi. Di tempat tinggalnya Alek ada seorang bidan. Di malam itu terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah bidan tersebut terus-menerus. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam saat suara ketukan itu terjadi. Hal yang sewajarnya terjadi bagi seorang yang berprofesi sebagai bidan, dimintai bantuan kapanpun oleh warga. Tak banyak pemikiran bidan tersebut bangun, kemudian membukakan pintu rumah. Betapa kagetnya ia saat membuka pintu rumah. Ternyata yang mengetuk pintu adalah sosok yang menyerupai Alek. Tolong jahitkan lukaku," pinta dari sosok yang menyerupai Alek dengan suara yang bergema. Membuat sang bidan sangat ketakutan. Ia pun langsung menutup kembali pintu rumahnya dan lari ke kamar untuk membangunkan suaminya. Karena bidan tersebut mengenali sosok yang berada di luar, meskipun wajahnya sangat hancur dan dipenuhi dengan darah. "Pak, bangun Pak, bangun, di luar Pak," ucap bidan itu sambil membangunkan suami dengan suara terbata-bata. "Kenapa Bu? Di luar ada apa?" jawab suami yang kaget dibangunkan istrinya. Di luar Pak," ucap istri itu sambil menunjuk tangan ke arah pintu. Sang suami langsung bangun dan pergi ke pintu untuk melihat apa yang dilihat oleh istrinya. Betapa kagetnya suami saat membuka pintu. Ternyata sosok yang menyerupai Alek masih berdiri dan berkata dengan suara bergema, Tolong jahitkan lukaku." Yang membuat suami sangat ketakutan akan sosok yang dilihatnya. Pintu pun langsung ditutup kembali. Dengan jalan tergesa-gesa ia pun masuk kembali ke kamarnya. "Bu, itu yang di luar mirip dengan almarhum Alek," ucap suami di dalam kamar kepada istrinya. "Iya Pak, Ibu takut," jawab istri sambil memeluk suaminya karena ketakutan. "Ya sudah Bu, kita perbanyak baca doa saja." Selang beberapa saat, pintu rumah pun terdengar diketuk kembali terus-menerus. "Jangan dibuka Pak, Ibu takut." Sang istri merangkul tangan suaminya yang hendak pergi keluar kamar untuk membuka pintu. Jangan gitu Bu. Bapak takut yang menggedor pintu adalah warga yang mau minta pertolongan dari Ibu. Ini kan kewajiban Ibu sebagai seorang bidan." "Tapi Ibu takut Pak. Jangan tinggalkan Ibu sendirian di kamar." Sang suami tidak langsung membuka pintu yang diketuk, melainkan dengan diintip terlebih dahulu. Dan betapa kagetnya suami istri tersebut saat menengok dari dalam jendela. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah sosok almarhum yang menyerupai Alek. "Jahitkan lukaku." Setelah menengok dari jendela, suami istri tersebut sangat ketakutan karena yang mengetuk pintu dan yang berdiri di depan pintu adalah sosok yang menyerupai Alek. Mereka berdua pun masuk kembali ke dalam kamar, lalu berdoa terus-menerus meminta perlindungan dari Tuhan dan memohon agar sosok yang menyerupai Alek itu pergi. Karena suara ketukan pintu terus-menerus terdengar sangat jelas, dan sesekali terdengar samar suara minta tolong untuk dijahitkan lukanya. Kedua suami istri itu saling berpelukan dan bersembunyi di balik selimut sambil terus-menerus membaca doa sebisanya. Alhasil malam itu tak ada yang bisa tidur karena suara ketukan pintu yang terus diketok sampai azan subuh berkumandang. Saat selesai azan, suara ketukan pintu tak terdengar lagi, yang membuat lega sepasang suami istri yang mendapat teror semalaman. "Bu, suara ketukan pintunya sudah tidak ada." "Iya Pak, Ibu juga tak mendengarnya lagi." "Tapi salah kita apa ya Bu?
Perasaan kita tak pernah berbuat salah kepada almarhum. Kenapa sosok yang menyerupai almarhum datang dan meneror kita? Ucap suami dengan sangat keheranan. Mungkin mitos akan cerita turun-temurun, Pak. Akan orang yang meninggal karena kecelakaan. Jadi arwah penasaran. Dia mungkin ingin disempurnakan jasadnya, Pak. Karena bagian tubuh atau darah yang tertinggal di tempat kejadian. Ibu sering dengar cerita mistis tersebut saat bertugas di rumah sakit, Pak. Tapi baru kali ini ibu mengalaminya secara langsung. Tapi bukankah orang yang meninggal jelas tidak akan hidup lagi? Dan sebelum dibangkitkan kembali di hari kebangkitan kelak, dan kita tidak boleh suuzon dulu. Mungkin yang datang dan meneror kita semalaman adalah jin atau korin atau setan yang menyerupai sosok almarhum. Jelas suami. Entar malam kita nginep di rumah orang tua aja ya, Pak. Ibu gak sanggup, Pak, diteror seperti ini. Ibu takut, ucap sang istri. Iya, Bu. Entar siang kita berangkat ke rumah orang tua dulu untuk menginap semalam atau 2 malam di sana. Sama Bapak juga takut. Tapi jangan bikin heboh warga, biar kita yang tahu. Kasihan keluarganya, jawab sang suami. Dan di siang harinya keluarga bidan tersebut memilih pergi meninggalkan kampung untuk menginap di rumah orang tuanya, tanpa memberitahu tetangga dan warga akan apa yang dialaminya semalam. Siang pun kini berganti malam. Sahabat dekat almarhum kala itu pulang larut malam. Assalamualaikum. Ketukan pintu terus digedor karena istrinya telah tidur. Selang beberapa saat, terdengar suara jawaban salam dari dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab istri yang bergegas membuka pintu. Sudah tidur ya? Maaf, Bapak pulangnya larut malam. Kerjaannya numpuk, jelas suami saat pintu rumah dibuka oleh istrinya. Iya, Pak, maaf buka pintunya lama. Tadi ibu sudah tidur. Pintu rumah pun ditutup dan dikunci kembali. Lalu sang suami duduk di sofa ruang tamu, sedangkan sang istri bergegas mengambil air minum ke dapur. Saat sang istri kembali dari dapur dan air minum baru saja disodorkan untuk suaminya, terdengar suara ketukan pintu di rumahnya. Siapa, Pak? Kok bertamu malam-malam? Dibuka aja, Bu, pintunya. Barangkali ada hal penting. Betapa kaget dan ketakutan istrinya sahabat almarhum saat pintu dibuka. Ternyata berdiri sosok yang menyerupai almarhum dengan wajah dipenuhi luka dan darah. Astagfirullahaladzim, Pak, teriak istri sambil menutup mata dengan kedua tangannya. Ada apa, Bu? Jawab suami sangat kaget dan langsung loncat menghampiri istrinya. Astagfirullahaladzim, ucap suami saat berada tepat di depan pintu dan berdiri di samping istrinya. Karena di depan pintu berdiri sosok yang menyerupai sahabat baiknya dengan wajah yang sangat mengenaskan. Jahitkan lukaku, ucap sosok yang menyerupai sahabatnya dengan suara bergema. Segera sang suami menutup pintu rumah dan langsung dikunci kembali. Terus menarik tangan istrinya yang berdiri mematung saking ketakutan ketika melihat sosok yang berdiri di luar. Suami istri tersebut langsung masuk ke dalam kamarnya. Pak, ibu takut, Pak, ucap istri sambil memeluk erat suaminya di ranjang. Ya Allah, Lek, sebenarnya apa yang terjadi? Maafkan semua kesalahanku, Lek. Kamu yang tenang di alam sana ya, jangan ganggu kita, ucap suami yang kini keluar keringat dingin dari seluruh tubuhnya. Sang istri terus menangis dan merengek-rengek ketakutan. Sudah, Bu, jangan terus menangis. Lebih baik kita kirimkan doa agar Alek tenang di alam sana, Bu. Berbagai doa pun mereka bacakan untuk dikirimkan kepada almarhum Alek. Dan selang beberapa saat, suara ketukan pintu di depan rumah terdengar kembali. Pak, ibu takut, Pak.
Cepat tutup dan kunci pintu kamarnya, Pak, pinta istri sambil menangis. Setelah mengumpulkan keberanian, sang suami bangun dari ranjang untuk menutup dan mengunci pintu kamar. Saya maafkan semua kesalahanmu, dan maafkan juga semua kesalahanku. Kamu yang tenang di sana, Lex, ucap suami dengan nada lumayan keras, berharap Alex mendengarkannya. Karena suara ketukan pintu dari luar rumah semakin terus digedor. Setelah mengunci pintu kamar, suami pun langsung kembali ke ranjang dan sang istri langsung memeluk suaminya. Betapa kagetnya sepasang suami istri sahabat baiknya almarhum, karena suara ketukan pintu kini terdengar jelas di pintu kamarnya. Setelah suara ketukan pintu kini terdengar jelas, suara kunci pintu yang terbuka sendiri, dan beberapa saat kemudian pintu kamar pun terbuka lebar. Lalu berdiri sosok yang menyerupai almarhum Alex dengan wajah yang sangat mengenaskan, yang membuat sepasang suami istri tersebut sangat ketakutan dan langsung pingsan setelah mendengar, "Jahitkan lukaku." Sepasang suami istri tersebut terbangun dari pingsannya saat mendengar suara azan subuh berkumandang. "Bu, bangun bu, ayo kita sholat subuh," ucap sang suami membangunkan istrinya. "Tidak, ampun, jangan ganggu aku, pergi!" teriak istri histeris saat dibangunkan oleh suaminya. "Istighfar bu, ini pak," ucap sang suami. "Astagfirullahaladzim." Istri terus beristighfar dengan nafas tersengal-sengal, seperti habis dikejar sesuatu, dan keringat membasahi wajahnya. Setelah menunaikan sholat subuh, suami istri tersebut lalu membicarakan kejadian semalam. "Pak, salah kita apa ya pak?" ucap istri membuka pembicaraan. "Entahlah bu, ayah juga tidak tahu," jawab suami. "Apa kita obrolin aja pak ke keluarganya Alex?" "Jangan bu, lebih baik kita pendam sendiri kejadian semalam. Mungkin almarhum Alex ingin berjumpa dengan kita." "Tapi pak, ibu takut pak. Pokoknya sebelum senja bapak harus sudah pulang. Gak ada yang namanya lembur. Kalau sebelum maghrib bapak belum pulang, ibu akan pergi menginap ke rumah orang tua," tegas sang istri. "Iya bu, hari ini bapak janji kerjanya gak bakal lembur dan pulang ke rumah secepatnya." Dan kejadian semalam pun tidak disebarluaskan oleh sahabat Alex. Pagi berganti siang, dan siang pun berganti malam. Sosok yang menyerupai Alex ternyata datang kembali di malam ketiga setelah kematiannya. Kegiatan ronda malam memang aktif di tempat tinggalnya almarhum. Sekitar jam 10 malam, warga yang kebagian menjaga kampung sudah bersiaga di pos ronda. Lebih dari 5 orang yang berjaga malam, mereka sudah kumpul di pos ronda. "Tak seperti biasanya, malam ini terasa sangat sunyi," ucap salah satu warga membuka pembicaraan untuk memecah keheningan malam. "Berarti kita harus lebih siaga menjaga keamanan kampung. Biasanya ini tanda orang yang ingin mencuri," jawab salah satu warga. "Betul itu, kita harus lebih siaga." Jam 1 malam, udara sangat dingin sekali. Salah satu warga memutuskan untuk membuat perapian. Setelah perapian menyala, 3 orang duduk di depan perapian dan sisanya tidur di pos ronda. "Itu siapa di ujung jalan? Seperti ada yang berdiri dan mondar-mandir," ucap salah satu warga. "Iya, benar itu orang lagi berdiri, mondar-mandir pula lagi," jawab warga yang berjaga. "Yaudah, ayo kita samperin. Jangan-jangan itu maling," jawab satu warga lainnya. Kurang lebih jarak ke tempat orang yang mondar-mandir di ujung jalan sekitar 300 meter. Ketiga orang yang terjaga langsung berdiri dan menghampiri orang yang mondar-mandir tersebut. Betapa kagetnya ketiga warga setelah jarak 10 langkah ke orang yang mondar-mandir tersebut. "Astagfirullahaladzim,"
teriak ketiga warga serempak setelah melihat sosok yang mondar-mandir tersebut. Ternyata itu adalah sosok yang menyerupai Alek. Wajahnya sangat mengenaskan, yang membuat ketiga warga tersebut lari ketakutan. Ketiga warga tidak lari ke pos ronda kembali, melainkan langsung pulang ke rumahnya masing-masing dengan langkah kaki 1000. Dan kini bagian warga yang terlelap tidur di gardu pos ronda. Salah satu kaki warga terasa ada yang menepuk, yang membuat terbangun dari tidurnya. Betapa kagetnya ia saat berbalik badan untuk melihat siapa yang membangunkannya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, teriak salah satu warga. Ternyata yang membangunkannya adalah sosok yang menyerupai Alek. Wajah hancur, seluruh tubuh dipenuhi dengan darah. Sontak warga tersebut memeluk erat temannya yang sedang terlelap tidur di pos ronda. Oi, kenapa kamu? Ngagetin orang lain tidur saja, ucap temannya yang terbangun. Itu, jawabnya sambil lebih erat memeluk temannya. Allahu Akbar, teriak beberapa warga yang ikut tertidur di pos ronda dan sangat ketakutan setelah melihat sosok yang sangat menakutkan berdiri di depan pos ronda. Jahitkan lukaku, ucap sosok itu yang menyerupai Alek. Ampun, tolong, teriak warga yang berada di pos ronda sangat histeris. Sosok yang menyerupai Alek semakin mendekat, yang membuat warga bertumpuk di pojok gardu pos ronda. Jahitkan lukaku, ucap sosok itu lagi tepat di depan warga dan membuat semua warga pingsan. Warga tersebut terbangun di waktu subuh saat dibangunkan oleh warga lainnya yang hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Arwah Alek Gentayangan, tolong, teriak beberapa warga yang pingsan karena diteror oleh sosok yang menyerupai Alek. Setelah kejadian teror di pos ronda, semua warga kini berani berucap tentang sosok yang menyerupai almarhum Alek, yang terus-menerus datang meminta untuk dijahitkan lukanya, yang membuat warga sangat ketakutan. Dan ada juga beberapa warga yang memutuskan menginap di rumah sanak saudara di luar desa tersebut. Hingga akhirnya, desas-desus kabar sosok yang menyerupai almarhum terdengar di keluarganya Alek. Tentu saja membuatnya sangat sedih, karena sosok Alek adalah sosok yang baik hati kepada tetangga dan sangat sayang terhadap keluarga. Tapi mengapa saat ia meninggal menjadi gentayangan? Dengan jelas warga yang melihat dan mengatakan bahwa sosok yang mengetuk pintu setiap malam di rumah warga adalah almarhum Alek. Hingga di suatu malam, entah malam keberapa setelah kematiannya, sosok yang menyerupai Alek pun mendatangi istrinya. Bangun, Bu, bangun. Sebuah belayan membangunkan istrinya yang tengah terlelap tidur. Mas, jawab istri sambil memeluk erat tubuh yang menyerupai suaminya. Alek mendatangi istrinya dengan wajah yang tak seperti dilihat dan dikatakan oleh warga. Alek datang normal aja layaknya manusia biasa. Kenapa, Mas? Sebenarnya apa yang terjadi? Hampir semua warga membicarakanmu, Mas, ucap sang istri sambil menangis sunggukan dan tak melepaskan pelukannya. Tapi Alek pun tak menjawab. Hampir setiap malam kudoakan agar engkau tenang di alam sana, Mas, dan kukumpulkan warga untuk mendoakan kepergianmu agar engkau bahagia di sisinya. Tapi mengapa Mas menakuti semua warga, Mas? Ucap istri lagi. Alek hanya mengusap punggung istrinya, seakan-akan ingin berucap sudah, jangan menangis. Katakan padaku, Mas, biar saya bantu untuk kepergianmu. Jangan kau menjadi seperti ini, Mas, mengganggu ketenangan warga. Kamu adalah sosok yang taat pada Tuhan, mematuhi semua perintah Tuhan. Janganlah jadi seperti ini, Mas, ucap istri lagi. Bukannya menjawab, Alek malah melepaskan pelukan istrinya dan pergi keluar pintu. Namun sebelum menghilang, sosok Alek pun berucap, pergilah ke tempat di mana aku meninggal. Mas.
Sang istri pun menangis histeris karena sosok yang menyerupai suaminya telah pergi dan menghilang. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Kejadian semalam pun diceritakan kepada mertuanya, yaitu orang tua Alek. Awalnya saat diceritakan menjadi sebuah perdebatan. Ayah Alek tak terima kalau semua yang dikatakan warga tentang kematian anaknya yang gentayangan kini diungkapkan pula oleh menantunya. "Itu setan. Jangan percaya. Anakku telah tenang. Semua yang meninggal tidak bisa hidup lagi. Kalau bukan kelak saat nanti dibangkitkan kembali oleh Tuhan," jawab ayah Alek. Sang istri pun menangis mendengar jawaban mertuanya. "Yang sabar ya, Nduk," peluk ibu mertua. "Pak, alangkah lebih baik kita datang ke tempat kecelakaan anak kita, Pak. Toh sosok yang datang hanya meminta untuk datang, tidak meminta hal yang aneh-aneh," ucap ibunya Alek. Suasana hening sejenak setelah ibunya Alek berucap demikian. Dan setelah beberapa saat terdiam, ayah Alek pun berucap, "Ya sudah, entar siang kita kunjungi tempat di mana Alek kecelakaan dan meninggal di sana." Singkat cerita, siang pun tiba. Keluarga Alek pergi mengunjungi tempat di mana Alek kecelakaan. Noda hitam di aspal menandakan noda bekas darah yang sudah mengering. Sang istri dan ibu pun menangis saat sampai di tempat kejadian. Dan betapa kagetnya keluarga saat berkeliling di tempat kejadian. Tepat di bawah tiang, tempat di mana tersangkutnya Alek jadi tidak jatuh ke jurang. Semua menangis saat melihat satu benda yang tidak jauh dari tiang. Istri, ibu, dan ayah mertua menangis melihat sesuatu yang ada di area Alek kecelakaan. Ternyata ada bagian tubuh Alek yang tertinggal. Segera ayah mertua menuruni bukit dan memberitahu ustadz maupun tokoh masyarakat tentang penemuan bagian tubuh yang tertinggal. Dan singkat cerita, ustadz maupun tokoh masyarakat datang ke tempat kejadian. Tokoh masyarakat langsung menguburkan bagian tubuh yang tertinggal. Dan ustadz langsung memimpin doa setelah bagian tubuh dikuburkan. Dan darah yang menghitam di aspal juga dibersihkan. Semua keluarga berharap agar almarhum kini tenang dan tidak ada warga yang diganggu lagi oleh sosok yang selalu menyerupai almarhum. Namun walaupun bagian tubuh sudah dikuburkan dan darah yang menempel di aspal juga dibersihkan, sosok yang menyerupai almarhum masih tetap datang. Selama 40 hari sosok yang sangat mengenaskan wajahnya masih terus berkeliling di kampung tersebut. Sosok itu mengetuk pintu rumah. Jika warga membuka pintunya, maka sosok Alek akan berkata untuk meminta menjahitkan lukanya. Dan selama 40 hari, kampung tersebut seakan tidak ada penghuninya. Pagi dan siang ramai layaknya sebuah perkampungan. Tapi jika malam datang, kampung tersebut seakan seperti kampung tak berpenghuni. Hampir semua warga jika malam tiba memilih menginap di rumah sanak saudara. Kini almarhum Alek telah tenang karena setelah 40 hari, sosok yang sangat mengenaskan wajahnya tidak menampakkan diri lagi. Kampung tersebut juga telah normal kembali. "Walaupun raga saya telah sempurna, namun selama 4 hari saya belum bisa kembali," ucap itu keluar dari keluarga Alek. Setelah semuanya disempurnakan, sosok yang menyerupai Alek datang kembali untuk memberitahukan hal tersebut. Cerita pun tamat. Nilai positif yang dapat saya ambil dari cerita ini yaitu kesetiaan seorang istri dan keluarganya yang mau mendengarkan ucapan sosok anaknya yang telah meninggal. Dan ternyata yang membuat sosok anaknya menjadi tenang di alam sana. Dan nilai positif lainnya yang saya dapatkan yaitu kita harus mendengarkan ucapan orang tua, karena ucapan orang tua selalu mengandung kebaikan bagi diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.